Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama lagi mendengarkan renungan pagi yang bertajuk Yesus adalah penemuan terbesar di dalam hidup. Mengapa? Bagaimana ini boleh terjadi dalam hidup kita? Firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 8 dan 9 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Bacaan firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam buku Filipi pasal 3 ayat 1 sehingga 16. Ini merupakan surat Paulus dan Timotius kepada jemaat di Filipi. Inti surat mereka ini ialah agar jemaat di Filipi memiliki kebenaran sejati tentang hubungan mereka dengan Kristus. Apa kebenaran itu? Kita mulai dengan sebuah ilustrasi. Pada tahun 1847, Dr. James Simpson, dokter dari Scotland, memelopori ilmu tentang bius atau jarum dengan menggunakan kloroform untuk menidurkan pesakit yang dibedah. Pada masa tuanya, ada mahasiswa bertanya kepadanya, penemuan apakah yang dokter anggap paling berguna selama hidup dokter? Mahasiswa mengira Dr. Simpson akan menyebutkan tentang kloroform. Ternyata dia menjawab sedemikian. Penemuan saya yang paling berharga ialah menemukan bahwa saya adalah orang berdosa dan Yesus Kristus adalah juru selamat saya. Mari kita kembali kepada bacaan kita pagi ini. Apa kaitan dengan penemuan Dr. James dan Rasul Paulus? Pandangan dokter itu selaras dengan sikap Rasul Paulus, yang menganggap penemuan paling berharga selama hidupnya adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Paulus mengacu pada hubungan seumur hidup dengan Kristus. Penekanannya di sini bukan hanya tahu akan fakta-fakta tentang Yesus, melainkan mengalami hubungan yang erat dengan Kristus dan berada di dalam Dia. Apa aplikasi renungan ini untuk kita? Paulus membezakan antara mereka yang bermegah dalam Kristus dan yang menaruh kepercayaan pada hal-hal yang kelihatan. Berdasarkan pengalamannya sendiri, dia menyadari betapa sia-sia menaruh kepercayaan pada hal-hal yang kelihatan saja. Sebagai orang Yahudi dan yang bersunat dan orang Farisi, dengan sangat teliti dia mematuhi setiap hukum Taurat. Bahkan dia mengaku tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat. Aku tidak bercatat, tetapi setelah bertemu dengan Kristus, dia menganggap segala pencapaian dan prestasi masa lalunya sebagai sampah, karena Kristus lebih mulia dari semua yang ada. Jadi pada pagi ini, marilah kita ingatkan diri kita bahwa prestasi dan pencapaian adalah sebuah sejarah masa lalu, tetapi pengenalan akan Kristus adalah penemuan terbesar sepanjang masa. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan, karena Dia selalu memberikan peluang kepada kita untuk mengenali Dia sebagai juru selamat pribadi. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan sentiasa berada di dalam Tuhan yang kita kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami
untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.